Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau mempersiapkan hati ini untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah firman-Mu kepada kami, lalu Roh Kudus ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia pasti memiliki pergumulan hidup. Kita semua punya pergumulan hidup, dan tentu pergumulan hidup setiap orang itu berbeda-beda, saudaraku. Pergumulan hidup yang seringkali dihadapi oleh manusia pada umumnya
adalah pergumulan untuk masalah-masalah ekonomi, pergumulan untuk masalah pekerjaan, usaha, masalah rumah tangga, pergumulan untuk masalah sakit penyakit, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak pergumulan hidup yang dihadapi oleh setiap manusia. Setiap kita punya pergumulan. Tetapi pergumulan hidup yang kita hadapi itu adalah pergumulan hidup yang hanya bersifat sementara. Pergumulan hidup hanya untuk keperluan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Karena kita ingin hidup kita dicukupi, kita ingin hidup kita diberkati, supaya kita bisa menikmati kehidupan dunia ini seperti yang kita inginkan. Nah, saudaraku, ketika kita hidup sebagai orang percaya, seharusnya kita menyadari bahwa ada pergumulan hidup yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Sebab hal ini sangat serius, saudaraku, dan kita tidak boleh mengabaikan akan hal ini. Kita harus memperkarakan akan hal ini di sepanjang umur hidup kita. Dan pergumulan hidup itu adalah pergumulan hidup menyangkut masa depan kehidupan kita di kekekalan. Saudaraku, ini harus menjadi pergumulan hidup yang utama dan yang terutama di dalam kehidupan kita. Sebab kalau hanya persoalan makan, minum, dan pakai, pergumulan hidup untuk pekerjaan, pergumulan hidup untuk rumah tangga, dan lain sebagainya. Kalau hanya pergumulan hidup untuk masalah makan, minum, dan pakai, ketika kita bertanggung jawab dengan hidup ini, kita bekerja dengan baik, semuanya itu pasti bisa diselesaikan. Apapun pergumulan hidup itu, untuk masalah rumah tangga, dalam hal ini untuk kebutuhan-kebutuhan hidup. Kalau kita bertanggung jawab dengan hidup ini, semua itu pasti bisa diselesaikan. Saudara perhatikan itu. Kenapa saya katakan semuanya itu pasti bisa diselesaikan? Karena ketika kita bekerja keras, kita sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan hidup ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Sebab apapun pergumulan hidup yang kita hadapi, yang kita lihat itu semua sebagai pencobaan-pencobaan di dalam hidup kita. Saudaraku, untuk semua itu, firman Tuhan mengatakan, itu tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, jadi untuk semua pergumulan hidup yang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini, kalau kita sungguh-sungguh hidup bersandar kepada Tuhan, kita hidup bertanggung jawab dengan hidup ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita harus mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi kalau kita bersandar kepada Allah, kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, maka semua pergumulan hidup yang kita hadapi pasti bisa kita lewati. Saudara perhatikan itu, pasti bisa kita lewati. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Kita tidak perlu takut, saudaraku. Pasti kita bisa lewati. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tetapi satu hal
yang harus kita perhatikan, yang harus kita perkarakan dengan serius di hadapan Tuhan di sepanjang umur hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini, yaitu pergumulan hidup untuk masa depan kehidupan kita di kekekalan. Ini yang harus kita perkarakan lebih dari pergumulan hidup apapun yang sedang kita hadapi di dunia ini. Kenapa demikian, saudaraku? Karena kalau kita tidak bergumul untuk masa depan kehidupan kita di kekekalan, kita tidak akan pernah memperkarakan apakah kehidupan kita saat ini sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga atau belum. Padahal menjadi berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu adalah pergumulan hidup yang bernilai kekal, saudaraku. Pergumulan hidup yang akan menentukan apakah kita bisa diterima di dalam rumah Allah Bapa di sorga, atau kita akan terbuang dari hadapan Allah ke dalam kebinasaan. Jadi kita harus merubah pola pikir kita. Kita harus melihat bahwa pergumulan hidup untuk menjadi berkenan itu lebih dari segala-galanya, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5, kalau kita membaca ayatnya yang ke-9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara perhatikan itu. Dikatakan kami berusaha untuk menjadi berkenan. Artinya kita harus berjuang untuk setiap hari ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ini pergumulan hidup yang tidak gampang, saudaraku. Pergumulan hidup yang sangat berat, yang lebih daripada semua pergumulan yang sedang kita hadapi. Karena pergumulan hidup untuk menjadi berkenan itu bernilai kekal. Kalau pergumulan hidup hanya untuk persoalan-persoalan makan, minum, dan pakai, dan lain sebagainya, menyangkut kebutuhan hidup kita di dunia ini, itu semua sifatnya hanya sementara, fana. Kalau kita bertanggung jawab dengan hidup ini, lalu kita hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, maka semuanya itu bisa kita lewati. Karena firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Firman Tuhan juga katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara perhatikan itu. Tetapi untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan itu perlu perjuangan yang sangat keras, perlu usaha. Kenapa? Karena setiap hari kita harus berjuang untuk menjaga kesucian hidup kita. Kita harus berjuang untuk menjaga kekudusan hidup kita. Kita harus berjuang supaya kehidupan kita tetap ada di dalam keadaan yang benar-benar benar. Keadaan yang benar-benar benar yang saya maksudkan di sini adalah keadaan hidup kita yang ditemukan tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah. Saudaraku, ini yang harus kita perhatikan. Karena apalah gunanya kita bisa melewati semua pergumulan hidup, baik itu pergumulan untuk masalah ekonomi, persoalan-persoalan makan, minum, dan pakai, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit. Kita bisa lewati semua itu. Tetapi apalah artinya semua itu ketika nanti di ujung kehidupan kita, hidup kita dipandang tidak layak di hadapan Bapa di sorga. Kehidupan kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ini tragis sekali, saudaraku, dan ini yang sangat mengerikan. Karena kalau sampai di kekekalan kita akan terbuang dari hadapan Allah, sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bisa merubah diri. Dan selalu saya katakan, ini sangat mengerikan. Tetapi tidak banyak orang percaya yang mau serius memperkarakan akan hal ini. Jadi mari, kalau kita disadarkan oleh firman Tuhan seperti ini, kita harus memandang pergumulan untuk menjadi berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu lebih dari segala-galanya. Sebab kalau hanya untuk persoalan makan, minum, dan pakai,
Firman Tuhan katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kalau kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Jadi mari rubah cara hidup kita. Kita harus serius bergumul untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Elohim Yahweh, Allah Bapa yang Maha Kudus. Kami diberkati dengan firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu. Kami mau berjuang, bergumul untuk menjaga kehidupan kami tetap ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami rindu di ujung kehidupan kami Engkau boleh mengenal kami sebagai anak-anak-Mu ya Allah, dan kami diterima di dalam kerajaan-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Lalu saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.